Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atau kami akan mempresentasikan tentang cybercrime, yaitu carding. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Hendro Aji Nugroho, lalu ada Angga Nurul Iksan, Dimas Irmansyah, Rizky Dwi Kuncoro, dan Jeremy Teofani. Latar belakang carding. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner atau digital revolution era. Karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis, dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya. Salah satu bentuk cybercrime adalah seseorang dapat membobol atau menguras isi kartu kredit orang lain atau yang lebih dikenal dengan istilah carding. Carding adalah peristiwa di mana seseorang melakukan transaksi online dengan kartu belanja atau kartu kredit milik orang lain. Orang yang melakukan carding sering disebut carder. Modus operandi yang dilakukan carder biasanya bermacam-macam untuk mendapatkan informasi mengenai kartu kredit milik kita atau e-account. Mulai dari mengintip nomor PIN sampai dengan cara membuat akun fiktif atau samaran sehingga para carder dapat dengan mudah mendapatkan identitas kartu kredit milik orang lain dan kemudian mempergunakan untuk mendapatkannya keuntungan secara ilegal. Rumusan masalah: apa itu carding? Apa saja karakteristik carding? Undang-undang apa yang melarang carding? Bagaimana modus carding dan cara penanganannya? Dan bagaimana cara penyidikan carding? Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Rizky Dwi Kuncoro. Oke, di sini saya Rizky Dwi Kuncoro akan melanjutkan presentasi dari Hendro Aji. Ya, di sini ada tujuan masalah, yaitu agar pembaca dapat memahami dan mengetahui tentang pelanggaran hukum yang terjadi di dunia maya saat ini dan undang-undang dunia maya, ya, atau bisa disebut cyber law. Agar pembaca mengetahui bahaya dari carding dan beberapa tips upaya pencegahan carding, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu tugas pengganti UAS pada mata kuliah etika profesi. Ya, di sini selanjutnya ada definisi carding. Carding adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik. Kejahatan carding ini sangat awan di kalangan masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang menganggap kejahatan carding ini sebuah kesalahan atau kecacatan dari sebuah sistem. Ya, di sini selanjutnya ada jenis-jenis carding. Yang pertama yaitu misuse atau compromise of card data, yaitu berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak dipresentasikan. Kedua, counterfeiting, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu palsu sudah diubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli. Selanjutnya ada wiretapping, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Nah, yang terakhir di sini ada phishing, yaitu penyadapan melalui situs website agar personal data nasabah dapat dicuri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, dari teman saya. Selanjutnya dari jenis-jenis carding ada karakteristik carding. Isinya yaitu minimize of physical contact, terus non-violence, global, karena kejahatan, dan high tech, yaitu definisinya ada di berikut. Selanjutnya modus carding, untuk kredit yang bisa dilakukan dengan sebagai cara antara lain yaitu phishing, hacking, sniffing, dan yang lain-lain. B-nya mengunjungi situs online banyak tersedia di internet. Yang C-nya melakukan transaksi secara online untuk membeli barang seolah-olah carder adalah pemilik asli dari kartu tersebut. Untuk D-nya menentukan alamat tujuan pengiriman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Jeremy Teofani Hartanto dengan NIM 17190453. Saya akan melanjutkan presentasi dari Angga. Saya akan membahas tentang penanganan carding. Polri menyikapi dengan membentuk suatu satuan khusus di tingkat Mabes Polri yang dinamakan Direktorat Tindak Pidana Cyber atau kalau disingkat DITIP Cyber untuk menangani kasus-kasus semacam ini. Sanksi yang dapat dikenakan dan diatur dalam KUHP beserta UU ITE
Nomor 19 tahun 2016. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan carding ini diatur UU ITE nomor 19 tahun 2016, yaitu pasal 46, 47, 48, 50, dan 51. Pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 31 terlebih dahulu. Pasal 31 itu berbunyi, Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain. Yang kedua, pasal 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi dan atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Oke, sekian saya Jeremy. Nanti akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah upaya penanggulangan terhadap kejahatan carding ada dua cara, yaitu upaya penanggulangan secara penal atau represif yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara menjatuhkan sanksi pidana, dan penanggulangan secara non-penal atau preventif yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan mempersempit ruang gerak terjadinya tindak pidana carding. Adapun saran yang disampaikan terkait simpulan penelitian di atas, yaitu kepada penegak hukum supaya lebih aktif dalam memproses laporan yang diterima tentang cybercrime, khususnya kejahatan carding, serta tegas dalam melakukan pencegahan, serta kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan mengetahui dampak positif maupun negatif dari teknologi, dan mengikuti informasi terbaru tentang kejahatan yang ada agar terhindar dari kejahatan carding tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.